Iya, ke Pak sama-sama. Nabi Muhammad. Dari mushaf yang Ustadz ceritakan itu yang ada 8 versi, kan pengucapannya berbeda-beda. Apakah makna dari bacaan itu artinya sama atau memang jadi berbeda, Ustadz? Baik, oke. Baik, Ustadz Hanafi, nah, udah jadi Ustadz udah sebulan ya ngaji kan. Gini, sebagian dari perbedaan itu ada yang menghasilkan perubahan arti, tapi sebagian lagi ada yang tidak berpengaruh dalam arti. Misalnya ketika dibaca wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala gitu ya. Itu enggak berubah. Enggak, kalau wadduha udah agak terang, kalau wadduha masih agak gelap, itu enggak gitu. Jadi wadduha itu cuman perbedaan lahjah gitu kan. Tapi kalau udah bunyinya maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin itu udah beda artinya. Dan kalau nanti kaitannya dengan ayat hukum, ya bukan hanya artinya yang beda, hukumnya jadi beda. Nanti yang baca wa arjulakum ilal ka'bain dengan baca wa arjulikum ilal ka'bain, wah itu udah jauh banget bedanya. Ya hatta yatahurna hatta yatatahharna, hurufnya sama ya kan, tapi bacanya beda, maknanya jadi berbeda, hukumnya ikut berbeda. Nah, di antara penyebab perbedaan ijtihad atau istimbat hukum para ulama di 4 mazhab itu, salah satu yang ikut menyumbang penyebabnya adalah perbedaan qiraat. Nah, gitu. Perbedaan qiraatnya dibacanya beda, ya artinya beda dan hukumnya jadi beda, gitu. Jadi kalau mau ditanya yang benar yang mana, ya semuanya benar, tergantung bacanya yang mana. Nah, akhirnya nanti perbedaan pendapat ulama itu tidak bisa disatukan. Karena dari Qur'annya saja sudah beda, dari cara bacanya itu sudah beda. Bedanya mengakibatkan perbedaan arti mengakibatkan perbedaan hukum, gitu. Tapi tidak semua ya, sebagian kasus aja yang kayak gitu. Baik. Itu menarik, berarti menjadi apa? Salah satu faktor yang menyebabkan banyak ikhtilaf fikih itu ya ikhtilaf di bacaan Quran itu sendiri, Ustaz ya? Ya, itu penyebabnya salah satunya begitu. Termasuk nanti dalam hadis gitu juga, ada banyak hadis yang urut-urutannya itu atau bacaannya beda. Dia hadis yang sama, sumbernya dari sumber yang sama, jalur thariqahnya itu sama gitu. Nah, sahabatnya sama, terus terakhirnya ke Bukhari lah gitu misalnya sama, tapi ada 2 lafaz yang berbeda gitu misalnya. Lafaznya agak beda. Contoh yang paling sederhana adalah ketika bicara tentang urut-urutan rukun Islam. Ya kan? Ada hadis yang rukun Islam itu pertama syahadat, terus sholat, terus puasa, terus zakat. Itu ada hadis yang sahih gitu. Tapi ada juga yang syahadat, sholat, zakat baru puasa. Ya, ada zakat yang duluan, ada zakat yang belakangan. Itu hadisnya sama-sama sahih gitu. Dan nggak bisa ditolak salah satunya. Jadi kalau disuruh nyebutin rukun Islam ada 5, kita sepakat. Tapi urutannya zakat nomor berapa? Apa sesudah sholat? Apa sesudah puasa? Nah, itu udah khilafiyah itu. Sama-sama sahih hadisnya. Ayat Quran juga begitu, ternyata ada yang kasusnya ayatnya dibaca beda dan akhirnya maknanya beda dan hukumnya jadi beda. Oke. Baik, menarik. Terima kasih Pak Hanafi Muhammad.